Tadi anginnya kencang sekali. Padahal sudah dipakai perlindungan di baliknya. Cek sound teman-teman, cek sound. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam kenal, salam hormat, salam tajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani, dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut tahun yang baru, meninggalkan tahun yang lama. Teman-teman, saya dibantu konfirmasi untuk suara, cek sound please. Di-type-in aja apakah suara saya terdengar cukup bersih. Puji Tuhan. Ya, cek sound please. Ya, teman-teman mau di-typing yang ada di room, apakah suara saya terdengar cukup baik? Cek sound, cek sound, cek sound. Cek sound please. Oke, thank you ya. Bagus ya, saya cek pakai provider. Wah, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan Mak Lina Wijaya di sini. Selamat datang di ruang akun Lina Wijaya 8. Nah, ruang ini beberapa waktu yang lalu saya pinjamkan untuk saudari saya. Dia Kristen dipakai untuk saat duduk. Ya, puji Tuhan ya. Sekarang saya kembali pakai, gunakan. Emang ini sifatnya prepare bukan deng. Cadangan, sifatnya cadangan untuk beberapa akun utama jikalau dalam keadaan tertentu tidak bisa digunakan, sama seperti akunnya Lia ketika tidak bisa digunakan akun utama maka ini boleh dipakai kembali. Nah, terima kasih teman-teman, selamat datang. Sekali lagi bersyukur untuk semua support kalian selama ini terhadap semua akun Lina Wijaya dalam TikTok maupun di YouTube. Terima kasih juga teman-teman yang selalu mengikuti pelayanan yang kami lakukan dalam berapologet ataupun memberitakan Injil melalui sosial media. Ya, semua karena anugerahnya, Soli Deo Gloria. Jikalau bukan karena kemurahan Tuhan sampai hari ini rasa-rasanya mustahil kita tetap eksis, tetap terus bertahan di tengah arus zaman. Banyaknya bahkan persaingan di antara apologet yang saya lihat makin kesini makin sering saling menjatuhkan. Kita bersyukur sekali lagi ketika Tuhan masih memberi kita kesempatan. Nah, kembali dengan program Selamat Hari Minggu bersama Mak Lina Wijaya. Kali ini saya akan coba bawa renungan di akhir tahun di hari ke-31 di bulan ke-12 di tahun 2023. Kita akan membuka pengkhotbah pasal 3, di mana ini sangat familiar bagi kita semua. Namun teman-teman jarang untuk mau menggali lebih dalam apa yang Tuhan mau dalam pengkhotbah pasal 3. Wah, thank you Razi. Mangga istirahat tadi ya sampai Jakarta jam 12 lewat, jam 1 malam. Ada di ruangan Pak Bombo sampai jam 3 subuh, lalu saya coba tidur karena jam 9 saya ada pelayanan, jam 8 saya ada pelayanan. Nah, seberapapun itu jikalau memang kita diberi kesempatan untuk melayani, ya teman-teman, Tuhan pasti mampukan kita, Tuhan pasti berikan kita kekuatan, kesabaran, hikmat bijaksana, juga hati yang bersuka cita. Wah, itu tidak bisa dibeli teman-teman dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Sekali lagi semata-mata karena anugerahnya, Soli Deo Gloria. Puji Tuhan. Ya, thank you ya teman-teman yang sudah konfirmasi saya. Thank you Yose, thank you semuanya. Ya, saya dalam lingkungan gereja, saya masih di lingkungan gereja karena saya tidak, ini papan nama saya tutup ya, papan nama gereja. ID card saya bergereja. Ya. Saya mau bacakan teman-teman dari pengkhotbah pasal 3. Ini ada bawa kitab di sini. Tidak ada ya. Nah, teman-teman, pengkhotbah pasal 3, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya,
Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat ke-8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi mereka tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Puji Tuhan ya teman-teman. Saya akan bawa kita kepada ayat yang saya notice tadi, 8. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Apa yang dimaksud dengan membenci di sini, dan apakah yang dimaksud dengan perang di sini? Wah teman-teman, ya berdasarkan banyaknya maraknya informasi atau berita atau kesalahpahaman atau bahkan mungkin persaingan yang kita lihat semakin banyak di antara para apologet saat ini, teman-teman harusnya mengerti bagaimana setiap kita pada akhirnya akan berdiri pada sebuah posisi. Waktunya untuk kita membenci, maka kita pun harus mengambil posisi untuk membenci segala dosa yang dilakukan, terutama penyesatan-penyesatan atau penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan berdasarkan isi Alkitab. Nah teman-teman, hari ini begitu maraknya terjadi kericuhan yang saya perhatikan karena ada orang-orang yang tidak siap dengan pengkhotbah pasal 3 ayat 8. Padahal Alkitab sangat mencatatkan segala sesuatu itu ada waktunya. No, jadi kalau apa ya istilah kerennya ya, nggak ada yang abadi, yang nggak ada yang abadi. Lalu ada waktu untuk perang. Ya, saya harus berperang dengan banyaknya kejahatan, dengan banyaknya penyelewengan terhadap fitnahan tuduhan Alkitab, yang dimana ketika sejarah kelam gereja memberitahu kepada kita, seorang Martin Luther itu sampai harus berkata dengan keras, "Here I stand." Di sini aku berdiri. Berdiri di mana? Di atas kebenaran firman Allah. Sehingga muncullah istilah Protestan. Orang-orang tadi berpikir bahwa Protestan itu adalah orang-orang yang suka protes. Karena Martin Luther itu seorang pastor yang akhirnya menarik diri keluar dari pengajaran yang dianggapnya sangat menyeleweng. Itu penyimpangan iman yang tidak bisa ditolerir, yang tidak bisa lagi dibantah. Sehingga Martin Luther mengambil satu keputusan yang keras. Jadi dia menunjukkan kapan dia harus berdamai, kapan dia harus berperang. Apakah seorang Martin Luther bisa berlenggang kangkung dengan segala? Tidak, dia harus membayar harga yang cukup mahal. Jika teman-teman membaca dengan detail bagaimana perjuangan seorang Martin Luther melawan arus kala itu, di mana sejarah kelam gereja tidak ditutup-tutupi lagi, sampai harus mengeluarkan 95 dalil, kita melihat bahwa menjadi orang Kristen sejatinya kita dituntut untuk bereformasi, untuk back to Bible, untuk kembali kepada kebenaran firman. Pro itu artinya setuju atau berpihak. Nah ya, pro itu setuju atau berpihak.
Testamen itu adalah perjanjian, karena yang diperjuangkan oleh seorang Martin Luther itu adalah kebenaran firman Allah. Tentu perjanjian di sini adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, alias Kejadian sampai Wahyu. Yang dimaksud dengan adalah Alkitab. So, Protestant is not about a protest. No, itu adalah Pro-Testamen. Nah, itu orang-orang setuju, orang-orang yang back to Bible. Itu sebab reformasi yang dikerjakan oleh Martin Luther mempengaruhi dunia kekristenan sampai detik ini. Saya salah seorang yang sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Martin Luther. Dia merombak dan membongkar semua kejahatan sejarah kelam gereja kala itu. Dengan yang paling terkenal itu tentang bagaimana mungkin gereja menjadikan ladang bisnis. Bagaimana mungkin gereja itu menyampaikan banyak kebenaran yang menyimpang dari kebenaran yang sejati. Wah, puji Tuhan ya. Jadi pengkhotbah sudah mencatat kepada kita, ada saatnya kita harus berperang, ada saatnya kita harus damai. Damai yang seperti apa? Perang yang seperti apa? Tentu perang kudus, di mana firman Tuhan ketika mulai diselewengkan, di mana tradisi diletakkan jauh lebih dari firman itu sendiri, maka di situ kita harus mengambil posisi. Kita harus segera mengambil sikap. Apa yang harus kita kerjakan? Back to Bible, sesuai apa yang diupayakan, yang dibayar harganya begitu mahal oleh seorang Martin Luther. Wow, luar biasa teman-teman. Tidak mudah memang ya. Tidak mudah, tapi disitulah sejatinya kedewasaan iman kita dituntut. Bagaimana sebenarnya kita ini berpihak. Apakah kepada perkara-perkara dunia yang dibuat, dikemas seolah-olah itu perkara dari surgawi, ataukah memang murni berdasarkan hikmat Allah yang termaktub dengan jelas dalam Alkitab. Setiap kalimat yang ada di dalam Alkitab yang hari ini kita sama-sama pegang, mau dalam bahasa apapun, Kejadian sampai Wahyu, itulah firman Allah. Jikalau ada satu tradisi, peraturan manusia yang melampaui firman Allah itu sendiri, maka bisa dipastikan bahwa itu berasal dari sumber yang sesat. Ya, jadi ada waktu kita harus mengasihi, betul. Tapi ada waktunya juga kita harus membenci untuk semua perkara yang berusaha mengkompromikan isi Alkitab atau berusaha mentoleransi banyaknya pelanggaran, penistaan, berusaha mendegradasi Alkitab. Lalu it's okay, yang penting sama-sama Tritunggal. It's okay, yang penting sama. No, kita tidak berbicara Tritunggal, kita tidak berbicara apapun, tetapi kita berbicara bagaimana Alkitab menjadi satu-satunya sumber tertinggi yang otentik, yang tidak bisa digantikan atau ditambah-tambahi. Kematian Kristus di atas kayu salib ketika dia berkata Telestai, maka everything is done, semuanya sudah clear, sudah final, sudah selesai. Apa yang mau ditambahi dari karya agung keselamatan Kristus? Nothing. Jikalau ada orang yang menganggap bahwa ada lagi yang perlu ditambahkan atas karya Kristus di atas kayu salib, maka jelaslah itu adalah sebuah pengajaran yang menyimpang. Yesus dengan jelas berkata Tetelestai, semuanya sudah selesai, sudah finish, ya. Darah kudusnya tidak perlu ditambahi dengan perbuatan baikmu. Darah kudusnya tidak perlu dibanduli dengan tradisi-tradisi gereja, tradisi-tradisi masyarakat. Alkitab mencatat banyak tradisi yang tidak semuanya harus diikuti. Karena tradisi yang bertentangan dengan pengajaran Kristus bukan tradisi yang harus kita utamakan atau harus kita dahulukan. Perhatikan, ketika tabir baik Allah terbelah dua, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Kristus, robohkan bait Allah dalam 3 hari, aku akan membangunnya. Dan Tetelestai menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Tabir itu terbelah, kita tidak membutuhkan lagi perantara untuk boleh datang ke hadapan Kristus. Itu clear teman-teman ya. Kita tidak lagi membutuhkan imam agung, karena Kristus sebagai imam di atas segala imam yang maha agung sudah menyelesaikan itu semua di hadapan Allah. Dia menjadi pendamai, menjadi perantara di antara kita. Lalu apa jasa manusia lagi sampai kita harus membuat pengakuan dosa? Apa jasa manusia di sini? Jikalau manusia tempat kita mengaku dosa itu juga sama berdosanya dengan kita. Bahkan bisa jadi dengan berkedok, bertopeng dengan jubahnya, dia jauh lebih berdosa daripada kita. Hello, come on. Kembali kepada Alkitab. Apa yang dikatakan Martin Luther, here I stand, di sinilah aku berdiri. Jikalau Alkitab mengatakan Tetelestai, Yesus sendiri yang mengatakan semuanya sudah selesai, kita tidak membutuhkan siapapun. Kita membutuhkan mentor rohani, betul, saya setuju. Kita membutuhkan pembimbing rohani, saya pun sangat setuju. Karena saya sendiri masih di bawah bantuan bimbingan senior-senior rohani saya. Tetapi apakah pengakuan dosa saya harus melalui mereka sehingga mereka yang berhak lebih layak pantas menghadap Kristus untuk menyampaikannya? Nonsense, ya. Itu semua adalah omong kosong. Ketika ada pengajaran yang mengatakan bahwa pengakuan dosamu harus melewati seseorang, maka itu adalah jelas
penyalahgunaan atau ya penyalahgunaan wewenang atau apa ya, menyaksikan karya Kristus tepatnya di atas kayu salib. Pertanyaannya siapa lo? Sama-sama bersahwat, sama-sama berdaging, sama-sama makan nasi, sama-sama darah mewarna merah, tapi mau jadi penampung pengakuan dosa. Berbayarkah? Gratiskah? Apakah kamu lebih suci, lebih benarkah di hadapan Kristus? Sehingga kalau tidak melewati kamu, pengakuan dosa itu tidak afdol, tidak berfungsi, tidak bekerja. Bertobatlah ya. Mengapa harus binasa? Teman-teman, selama ini ya, teman-teman bisa perhatikan ada banyak penyimpangan di dalam Alkitab, di mana Martin Luther sendiri itu memberikan satu pengajaran yang jelas, yang keras ya. Jadi teman-teman yang tidak paham dengan konsep pengajaran di dalam Alkitab, sebaiknya teman-teman belajar. Kita tidak akan menutup mata terhadap sejarah kelam gereja, karena sejarah itu justru menjadi tolak ukur, menjadi pembelajaran kita hari ini agar kita tidak mudah terkecoh. Ya, gereja tidak lebih tinggi dari firman Allah. Ya, para hamba Tuhan, para pastor tidak lebih tinggi dari firman Allah. Tradisi tidak lebih tinggi dari firman Allah. Kalau gereja atau pendeta, mau pastor mau mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran isi Alkitab, tidak perlu kita mengkultuskan manusia atau gereja, tapi kultuskan firman Allah di dalam Alkitab. Ketika Alkitab menyatakan bahwa memang Kristus sudah menjadi imam di atas segala imam, kita tidak perlu lagi bawa korban persembahan atas persembahan penebus salah, penebus dosa, atau persembahan apa ya, persembahan korban syukur dan segala macam. Ketika Yesus Kristus sudah menyelesaikannya, maka kita tahu persis bahwa selama ini yang dikatakan orang terkait bahwa pengakuan dosa membutuhkan bantuan orang lain, saya pribadi pun tidak setuju ya. Karena itulah kita mau belajar. Mungkin kalau ada waktu yang cukup, saya akan bongkar tentang 95 dalil Martin Luther, sehingga kita belajar kenapa sih ya gereja itu akhirnya terpecah dan terbongkar kebobrokan di dalamnya. Apa sih yang dibongkar? Sebesar apa sih penderitaan Martin Luther? Sebanyak apa sih perjuangannya? Mana yang fitnah, mana yang subat, mana yang sahih, kita akan bongkar. Hari ini waktunya tidak cukup teman-teman, karena saya hanya mengisi waktu sesuai dengan program Selamat Hari Minggu bersama Lina Wijaya, karena sebentar lagi jam 4 itu sudah mulai ibadah tutup tahun ya, di semua gereja di seluruh muka bumi. Ya, kita bersyukur, kita berdoa. 365 hari ini hari ke-365 di tahun 2023, kita masih bertahan, kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan. Tapi teman-teman, sesuai dengan pengkhotbah pasal 3 tadi, mulailah merenung, banyak kata di dalam sana. Saya hanya notice ayatnya ke-8, karena hari ini saya sendiri harus menentukan sikap. Jikalau selama ini saya menutup-nutupi, seolah-olah setuju saja dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari isi Alkitab, maka saya akan menegaskan di dalam ruangan saya pertanyaan-pertanyaan tentang bolehkah berdoa kepada orang mati, itu sesat teman-teman ya. Karena kekristenan atau pengikut Kristus sejatinya itu benar-benar mengikuti apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus ajarkan. Kristus belok ke kiri, kita ke kiri. Kristus belok ke kanan, kita ke kanan. Seperti itu mengikut Kristus, artinya walking with Jesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan, apakah LGBTQ boleh masuk gereja untuk diberkati? Haram hukumnya, karena Alkitab mencatat pemburi tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Contoh, kalau ada teman saya datang ke saya dulu punya teman gay teman-teman ya, di Kalimantan Barat ya. Saya tahu kehidupannya. Saat ini saya selalu berdoa untuk dia karena saya merasa berdosa. Kenapa berdosa? Pada saat saya dulu berteman dengan dia, saya menyetujui semua perilakunya yang menyimpang. Padahal Alkitab tegas mengatakan kepada kita, jika engkau mengetahui saudaramu berbuat dosa, tegur. Nah, saya waktu itu tidak menegur. Saya menutup mata, bahkan dia pernah percobaan bunuh diri karena ditinggalkan pasangan cowoknya itu. Saya malah ikut membesuk, ikut menghibur dan segala macam. Tapi hari ini saya akan berkata keras dengan diri saya, jika Tuhan izinkan lagi ada orang yang menyimpang seperti itu masuk datang dalam kehidupan saya, maka saya tahu persis saya harus berdiri seperti apa, sehingga dia tidak menyalahgunakan iman saya atau gereja saya, mengutip-ngutip mengatakan boleh diberkati di dalam gereja. Itu omong kosong teman-teman ya. Ketika kita tahu pembuli tidak mendapat bagian, banci tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, maka kita yang mengerti akan kebenaran firman Allah harusnya
menegur, menegur ya, tidak mengusung bendera itu tinggi-tinggi, mengibarkannya tinggi-tinggi. Harusnya kita tenggelamkan, harusnya kita bergandeng tangan, bukan membegelar karpet merah supaya mereka berlegang kangkung masuk dalam gereja, bukannya malah memberikan berkat yang tidak pada tempatnya, seolah-olah mereka dibenarkan. Tidak, ya. Individual demi individual berhak ya mendapat counseling, berhak mendapat bimbingan di dalam gereja, berhak mendapatkan doa untuk pertobatan, bukan doa yang menyetujui atau memberkati semua hubungan hina yang jelas di hadapan Allah berdasarkan hikmat Allah di dalam Alkitab. Itu tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang sesat seperti ini yang akan dengan tegas keras dijawab di dalam ruangan Lina Wijaya. Termasuk apakah berdoa untuk orang mati boleh? Itu pun tidak. Untuk apa berdoa untuk berdoa bagi orang mati itu untuk apa? Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 itu jelas mengatakan orang yang sudah mati itu tidak tahu apa-apa, nggak bisa berubah lagi. Mau ngapain itu semua? Doakan tetanggamu itu loh yang masih hidup dulu, doakan teman-temanmu dulu yang masih hidup dulu, doakan keluargamu, saudaramu, orang tuamu yang masih hidup, masih memiliki kesempatan untuk berubah. Tapi mereka yang sudah mati itu sudah final, nggak perlu lagi diutak-atik, nggak bisa, apapun yang kamu kerjakan nggak akan pernah bisa merubah karena kesempatannya sudah selesai. Apa buktinya? Buktinya baca teman-teman dengan baik kisah tentang orang kaya dan Lazarus ya. Di situ teman-teman bisa lihat bagaimana dunia orang mati dan dunia kita yang masih hidup di muka bumi ini sama sekali tidak terkoneksi lagi. Makanya kalau baca Alkitab jangan buru-buru. Itu pesan dari dosen saya Ibu Inawati Tedi ya. Beliau mengatakan baca Alkitab itu pelan-pelan. Lalu apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sebenarnya adalah kebalikannya. Contoh, ketika Daud berkata, ya, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Lalu ketika kamu membaca itu, kamu merasa bahwa anak cucumu tidak meminta-minta roti, kamu merasa segala sesuatu kamu cukupkan, lalu apakah kamu pikir itu mengatakan bahwa you sudah benar? No. Justru itu merupakan satu warning, peringatan kita. Jadi cara bacanya terbalik. Oh, berarti saya harus benar. Supaya apa? Supaya saya tidak ditinggalkan. Supaya apa? Supaya anak cucu saya tidak mempermalukan Allahnya, tidak mempermalukan dirinya, tidak mempermalukan keluarga. Sekali lagi, ketika Daud berkata, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti, bukan berarti mau mengatakan you are the right person. No, bukan mengatakan kamu adalah orang yang benar, tapi untuk mengingatkan kamu untuk tetap menjadi benar agar seluruh keturunanmu pun tidak dipermalukan. Wah, haleluya, puji Tuhan teman-teman ya. Thank you teman-teman yang ada di ruangan saya. Terima kasih yang tap layar, yang share layar. Terima kasih ya. Apapun yang dukungan support kalian, saya berterima kasih. Biarlah sepanjang tahun yang akan datang pun jejak kita, langkah kita tetap diberkati oleh Tuhan. Teman-teman, nanti mungkin setengah jam lagi saya open gate. Kalau teman-teman ingin tanya, ingin ngobrol, ingin kesaksian, ingin tabayun, monggo silakan. Puji Tuhan. Ya. Nah, Shalom Bu Lina, happy Sunday. Iya, shalom ya Rita. Ya teman-teman, gereja itu ada jamnya ya. Gereja itu kalau ibadah ada jamnya, kalau berdoa 24 jam. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang dibatasi ruang dan waktu. Tuhan kita, kalau ibadah itu ada tata ibadahnya, ada waktunya. Tapi kalau berdoa, mau bertemu dengan Allah, itu 24 jam, every second, setiap detik. Karena Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan kita tidak dibatasi oleh jam-jam. Jadi kalau jam segini nggak ditemui, dia nggak ada. Dan Tuhan kita, kalau mau ditemui, nggak perlu kita diteriakin pakai toa, baru kita, oh itu Tuhan manggil. Nggak gitu konsepnya ya. Beda dengan Tuhanmu. Lewat jam-jamnya tertentu dia nggak bisa dijumpai, ya beda. Dan kamu kalau mau ketemu Tuhanmu mesti diteriak-teriakin dulu pakai toa, beda. Jadi nggak sama. Ya, sorry nih jadi kelepasan. Soalnya Tuhannya batu kan katanya. Nah, sekali lagi peraturan sesuai di sini yang tidak berkepentingan, yang tidak becus, yang mudarat itu kita blokir supaya dia bisa menunjukkan adabnya sebagai penipu. Oke, selamat membuat akun fake ya. Thank you teman-teman.
Kak Lina, kalau ada yang kurang berkenan jangan dipost di medsos. RT6 kesenangan jadinya. Apanya yang kurang berkenan? Apanya yang kurang berkenan? Nah, yang kurang berkenan itu siapa dan kurang berkenan bagi siapa? Saya tidak bisa memuaskan. Saya tidak bisa memuaskan syahwat orang per orang. Saya tidak bisa memuaskan perkenanan orang per orang. Ya, jadi atur saja diri sendiri. Apa yang saya kerjakan itu sudah saya takar, sudah saya ukur, teman-teman ya. Jangan mudah termakan fitnah gibah yang tidak bertanggung jawab ya, karena saya tadi sudah jelaskan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 8, ada waktunya berdamai, ada waktunya berperang. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau memang kita harus berperang kepada apologet yang bertopeng selama ini, yang sifatnya hanya provokasi, membuat gaduh, fitnah sana fitnah sini, saya akan berperang. Ya, tapi ketika mereka di dunia nyata begitu memelas minta dikasihani, ya saya juga mengasihi dan tidak pernah berhitung. Oke, itu clear ya teman-teman ya. Nah, buat yang sudah diblokir, bye-bye. Silakan, ada lagi pertanyaan firman Allah atau Yesus. Yesus adalah firman Allah. Yesus hakikatnya sama dengan Allah ya. Jadi firman Allah dalam kekristenan tidak seperti kata-kata yang diciptakan oleh olo fiktif. Oke teman-teman, silakan kalau memang mau request aja. Saya open gitu, nggak apa-apa. Makin cepat kamu bertanya, makin cepat. Padahal yang manggil Tuhan itu Kristen, Tuhan Yesus. Ya nggak apa-apa, bahasa itu universal teman-teman, boleh dipakai oleh siapapun. Walaupun mereka itu sebenarnya hanya penjiplak atau penyontek, nggak apa-apa ya. Justru semakin membuktikan tidak ada kualitas di sana. Ya. Orang-orang yang sirik, tanda tak mampu itu, dia akan terus berkeliaran, tapi nggak apa-apa, itu justru merupakan sebuah tantangan bagi kita. Karena apa? Karena sejatinya kalau diperhatikan akun-akun yang ngoceh-ngoceh itu teman-teman ada perhatikan ya. Satu, namanya nggak jelas. Dua, fotonya nggak jelas. Tiga, pengikutnya nggak ada. Tapi dia ngikutin ribuan ratusan orang. Terus di privat akunnya. Nah dari situ sebenarnya kita tahu bahwa indikasinya itu mengarah hanya kepada apa? Satu, provokator. Dua, orang yang mencari-cari kesempatan atau orang-orang suka keributan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi teman-teman boleh cek deh akun-akun yang mudarat itu, kalau dicek itu udah ada pengikutnya. Tapi dia ngikutin orang itu banyak. Jadi kita tahu ya motivasinya, yaitu nawaitunya, niatnya adalah hanya untuk mencari keributan. Tapi itu oke, namanya juga sosial media. Hanya saja kalau di ruangan saya itu pasti diblokir ya. Nah seperti itu. Firman telah menjadi terang. Firman telah menjadi terang. Ya, Yesus Kristus adalah terang dunia. Apakah terang itu Allah? Yesus Kristus itu Allah hakikatnya. Allah itu dalam kekristenan hakikat teman-teman, bukan nama ya, bukan proper name. Allah dalam kekristenan itu hanya hakikat ya. Bukan proper name. Kalau di tempatmu itu proper name, ya itu urusanmu. Jangan disama-samakan ya. Jadi buat kamu yang tidak sanggup keluar dari gelap, tidak sanggup hijrah dari kegelapan, masuk dalam terang Kristus karena tidak dipanggil atau tidak dipilih, ya nasibmu lah ya untuk binasa. Nasibmu itu kasihan. Kenapa? Karena memang dari caramu kamu tidak layak mungkin mendapat keselamatan itu. Lorong, memang anginnya banyak banget di sini. Pada tembok-tembok ini semua. Ini adalah Aula Simfonia Jakarta, teman-teman, di belakang saya ini. Satunya, jikalau kamu katakan manusia, satu-satunya manusia yang ada di muka bumi yang mengajarkan kasih, hanya Kristus yang tidak pernah mengotori tangannya dengan pedang dan perang. Ya, tetapi manusia berdosa, apalagi nabi-nabi palsu, sekonyong-konyong koder, tidak ada saksi menjadi nabi, mengajarkan hal-hal yang berbanding terbalik dengan
kasih Kristus itu sendiri, namun dalam tanda petik mengaku penyempurna. Kita tahu persis itu semua adalah penyesatan. Menjelang akhir zaman, nubuatan para nabi tentang antikristus pasti tergenapi. Salah satunya dengan nabi palsu, Injil palsu, pengajaran palsu. Yesus sendiri berkata, jika di surga kamu masih berpikir kawin mengawin, maka sesatlah kamu. Ya, jadi yang mengajarkan hal-hal yang tidak masuk akal itu, yang absurd itu jelas itu nabi palsu dan itu jelas sesat. Kenapa? Karena Kristus itu muncul 2000 tahun yang lalu, dibuktikan atau dikonfirmasi oleh sejarah. Sedangkan tokoh-tokoh yang tidak bisa dikonfirmasi oleh sejarah itu adalah tokoh-tokoh fiktif, dongeng, mitos atau legenda. Ya, macet Bulina suaranya. Ya nggak apa-apa, mungkin sesekali ya. Thank you teman-teman yang sudah ada. Enggak, silakan yang mau tanya-tanya saya, yang mau tabayun. Jangan ngoceh-ngoceh di bawah, kurang ngoceh-ngoceh di bawah itu kelihatan nawaitunya cuman apa? Ini hati ini punya penyakit namanya hasad. Oke ya. Kalau tidak bermanfaat dan semakin mudarat, kita blokir. Selamat membuat akun fake. Oke. Karena memang dulu saya juga diajarin jadi penipu, pembohong di akidah lama ya. Jadi ketika mereka disuruh membuat akun fake, akun tipu-tipu, oh mereka pasti semangat. Kenapa? Karena itu memang masuk dalam ladang pahala mungkin ya. Berbohong itu sebuah pahala di sana. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas, ya katakannya tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat atau iblis. Nah teman-teman, renungan saya hari ini jelas dari Pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu di muka bumi yang ayat 11 ya, itu ada waktunya, ada masanya. Dan Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah atau tepat pada waktunya. Saya nggak bawa buku pujian teman-teman, saya nggak bawa ini apa, Alkitab juga, jadi saya nggak tahu mau pujian apa. Saya tuh nggak menghafal banyak lagu. Jadi kalau saya nyanyi biasanya saya memang sambil membaca. Tadi si Raji tuh hafal lagu. Ya, thank you Sri Wahyuni. Nambah semangat mau belajar kekristenan. Ya, belajar saja ya. Karena seumur hidup belajar itu tidak ada batasan teman-teman. Seumur hidup. Oke, silakan teman-teman yang mau kesaksian boleh, mau sharing boleh, yang mau tabayun juga boleh. Waktu menunjukkan pukul 12 lewat 38 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan close di 13.30. Jadi teman-teman hanya ada waktu 1 jam ngobrol bersama Lina Wijaya di akhir tahun. Setelah itu saya tidak tahu bisa live atau enggak. Ya, termasuk nanti malam karena akan ada ibadah sampai jam 00. Ya, selamat siang. Halo, selamat. Iya, shalom, Mak. Ya, shalom, silakan, selamat siang. Gimana? Namamu Mak siapa? Kalau Mak lupa, mohon maaf lah. Paulin, Mak. Oh, Naya ya. Oh, Paulin. Oh ya, Paulin, silakan. Paulin, Mak. Ya, gimana Paulin? Monggo silakan. Ya, gimana Paulin? Iya gimana? Monggo silakan. Tadi nggak sengaja dengar Mak bilang
kita harus bersuara gitu ya. Kalau misalnya salah, salah. Kalau benar ya kita nggak boleh membenarkan yang Apa salah. ngomong apa? Bilang apa? Eh, Harus speak up. Ya, kita harus mengambil posisi lebih tepat gitu. Ya, iya, kayak ya. gitu maksudnya, Mak. Nggak perlu kita dalam hal iman kita tidak perlu ewu pakai wu. Ewu pakai wu tuh enak nggak bisa karena di hadapan Kristus nanti kita akan ditanya pertanggungjawaban kita. Jadi kalau dalam hal iman kamu ewu pakai wu, maka imanmu sendiri harus dipertanyakan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah seperti itu. Silakan Pauline. Iya, aku jadi teringat, Mak, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu aku bertemu dengan teman, tapi teman ini keluarganya hancur. Hancurnya bagaimana? Istrinya itu berzina ya, suka berzina. Mamahnya itu suka berzina. Dan kalau berzina itu bisa ke beberapa lelaki, mungkin ke 5 lelaki. Itu bukan saya yang melihat, tapi anaknya yang bercerita. Nah, pada saat itu keluarganya hancur, lagi hancur, dan adiknya itu masih sekolah, paling bontot tuh, masih SD. Jadi benar-benar memang teman aku ini terpuruk banget, kasihan memang. Nah, yang paling tidak tahu malu lagi, mamahnya ini bawa pacarnya ke tempat kerjaan kami dahulu. Ke tempat kerjaan kami itu toko dulu, toko. Sekarang dia gimana keadaannya? Udah lost contact, Mak. Handphoneku juga rusak kan 3 tahun yang lalu soalnya. Dia di Siantar, jadi nggak tahu kayak mana keadaannya. Nah, setelah itu aku bilang aku memang masih ini pacarnya Di Siantar. Oh berarti di Sumatera ya? Iya, Sumatera, Mak. Nah, terus kan pacarnya ini tuh udah tua, Mak, tapi udah PNS. Jadi walaupun tua kan, kalau PNS kan tiap bulan kan dapat duit itu. Nah, kalau udah lulus PNS kan berapa tuh umurnya? 55 tahun, entah berapa tahun, berarti kan udah tua. Nah, mamanya tuh belum ada 40 tahun juga, masih muda. Aku masih muda juga, Mak, mungkin 24 tahun kan pada saat itu. Ya aku bilang sama bapak PNS itu, aku bilang sama suami bukan suami ya, pacarnya, itu salah gitu loh. Itu salah, walaupun aku masih kecil, aku bilang aja itu salah. Nggak boleh kayak gitu, aku bilang. Apalagi aku salahkan bapak itu yang orang tua itu kan. Aku bilang anggilnya Tulang. Aku bilang gini, Tulang nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Tulang tahu sendiri, ini masih ada suami. Dan paling parahnya, Mak, itu mereka itu masih satu kampung. Mantan suami pun satu kampung, pacar-pacarnya pun di kampung itu, bener-bener. Ya ampun. Jadi bener-bener udah nggak ada lagi rasa kemaluan gitu loh. Padahal orang Batak itu anti banget loh kayak gitu, tapi nggak tahu lah. Memang aneh aja. Terus aku bilang sama anak-anaknya nyalakan aku. Terus kalau misalnya bapakku tukang pukul katanya, masa iya masih mau sama bapakku katanya gitu. Ku bilang memang tidak harus memang itu nggak boleh juga, karena aku pun punya trik record bapakku yang jahat, tapi bukan berarti mamaku jadi sundal, jadi kesana haus dengan apa namanya gitulah, nafsu sahwat gitu kan. Akhirnya dengan perkataanku itu, Tulang itu ataupun laki-laki itu berkata kayak gini, iya ya benar yang kamu bilang itu. Aku pun udah mau tinggalkan mamanya ini. Aku bilang Tulang udah tua, udah nggak waktunya lagi mengejar dunia yang fana ini. Ada nanti waktunya kita mati, apalagi Tulang udah tua. Betul. Seharusnya kan nggak berpikir lagi tentang nafsu apa kayak gitu, nggak jelas. Ini waktunya mencari perkenangan Tuhan di dalam hidup kita. Sedangkan aku sarankan kepada yang muda-muda pun, mari perkenan Tuhan, kedamaian aja. Perkenanan Tuhan ke dalam hidup kita, karena umur kita tidak tahu sampai berapa gitu kan. Ada waktunya, tapi ketika kita mati kita kekal di mana ya nggak tahu, kekal di neraka ataupun di surga gitu. Makanya firman Tuhan Yesus mengatakan, betul, lakukanlah keselamatanmu, kerjakanlah keselamatanmu. Berarti kan masing-masing kita melakukan keselamatan kita, dan itu tidak bisa, keselamatan kita itu tidak bisa harus berjuang. Iya, harus berjuang, tidak bisa ayah surga anak kepada ibu, surga ibu kepada suami, nggak ada kayak gitu ya. Jadi kita sendiri yang mengerjakan keselamatan kita kayak gitu. Jadi ya harus mengupayakan. Iya, makanya aku memang masih kecil ya. Tapi kamu sudah mengambil sikap ketika kamu berani berkata itu salah. Iya, Mak. Walaupun mereka marah sama aku,
Oh, nah itu Walaupun bapakku loh. betul, Iya, walaupun kamu masih muda, kamu sudah mengambil betul. iya. Anaknya marah sama aku, tulang itu pun marah sama aku. Mereka berdua marah sama aku karena Nah, aku, jadi gini, mm-mm. iya, karena tidak sesuai dengan apa yang ingin mereka itu seperti ingin dibenarkan gitu dengan apa yang terjadi pada saat itu gitu. Misalnya percabulan pun Oke ya, dibenarkan, perzinahan pun dibenarkan karena bapaknya mungkin nggak beres, tapi itu tidak pembenaran ya teman-teman. Itu tidak pembenaran. Makanya cari Tuhan di dalam hidup. Itu bukan pembenaran. Mencari laki-laki lain, apa itu? Kayak gimana kayak gitu? Tuhan tidak mengajarkan demikian gitu. teman-teman itu apa di typing saya di bawah suaranya si Pauline ini putus-putus atau enggak? Halo, halo. Typing. Suaranya si Pauline ini di saya putus-putus teman-teman. Enggak apa-apa ya, saya dengar cuma putus-putus aja. Makanya saya minta bantuan. Oh bagus, oh ya bagus, kalau bagus nggak apa-apa, lanjut Pauline. Iya, seperti itu ya teman-teman. Makanya aku bilang juga kepada ada 46 orang di dalam sini, maupun kita masih kecil, kalau kita lihat itu salah, ayo kita berani bilang salah. Itu nggak benar. Ya walaupun kita nanti dibilang, kau soal Alkitab, kau hidup di dunia ini, tengok ini, udah kayak gini ngerinya. Nggak ada teman-teman. Aku dari kecil menderita, aku dipukulin bapakku. Tapi aku mampu, aku mencari kebenaran Tuhan di dalam hidupku. Bukan itu jadi alasan kita jadi bandel, jadi membangkang sama Tuhan. Tidak itu alasan. Gitu ya. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya harus berani menyatakan sikap sesuai dengan firman Tuhan. Bukan karena kita ada perasaan masih muda, nggak enakan, oh sahabat, teman, oh satu suku, oh satu kampung, lalu kita membiarkan apa yang terang-terangan dilakukan itu bertentangan dengan firman. Kita harus berani mengambil sikap untuk menegur, ya, menegur tentu dengan kasih. Kita menegur bukan berarti kita membenci, tapi kita tahu apa yang dilakukan itu adalah salah. Ya. Dan itu terang-terangan, Mak. Satu kampung terang-terangan. Ya, silakan. Satu kampung terang-terangan negur atau satu kampung terang-terangan mendukung? Terang-terangan berzina gitu, Mak. Maksudnya pergi ke laki-laki satu, pergi ke laki-laki. Oh alah, ya udah. Tapi tidak mengapa Pauline. Artinya begini, kamu sudah menentukan sikapmu, kamu sudah menentukan sikap dan menyatakan kepada mereka dengan jelas. Nah, teman-teman, jikalau kita sudah mengambil sikap seperti Pauline, selebihnya kita tinggal bebaskan debu dari jubah. Artinya, kalaupun mereka mau mendengarkan kita, Tuhan pakai kita untuk menegur atau menggerakkan mereka, mereka mau mendengarkan, kita bersyukur ya. Nah, Tuhan pakai kita untuk tegur mereka, namun mereka tidak juga mau tergerak, kita tidak memiliki utang atau dosa di hadapan Tuhan. Itu yang lebih penting. Kita bisa bebaskan debu kita, kemudian kita berpaling kepada orang yang lain, yang dimana Tuhan akan utus atau kirim kita untuk kembali tegur atau ingatkan mereka. Yang penting kita tidak lari dari apa yang Tuhan tetapkan di dalam hati. Kalau Tuhan memang panggil kita, tetapkan kita untuk tegur mereka berdasarkan kebenaran firman yang kita pahami, maka bagian itu menjadi tanggung jawab yang harus kita tuntaskan. Jika tanggung jawab kita tidak kita tuntaskan atau kita melarikan diri dari tanggung jawab tersebut, itulah kelak yang akan kita jawabkan di hadapan Kristus. Ketika Kristus tanya, Pauline, lu kemarin saya utus, saya gerakan, saya minta untuk tegur, kamu kenapa nggak kerjakan? Nah, ya, jadi setiap kita itu memiliki sikap yang harus kita putuskan, tentukan untuk ke depan nanti kita bertanggungjawab. Tuhan nggak tanya, Pauline, kamu kemarin kerja di situ gajinya berapa? Enggak. Kamu terakhir pangkatmu apa? Enggak. Tuhan tanya berapa banyak jiwa yang kau tegur, bantu ingatkan untuk kembali kepada Kristus. Berapa banyak jiwa yang kau beritakan betapa baiknya Kristus. Tuhan tetap tuntut kita adalah jiwa, bukan harta benda, kedudukan, apalagi akademik. Ya, thank you, Pauline. Kesaksian yang indah ya. Jadi jangan takut teman-teman untuk berkata tidak, jangan takut juga untuk menegur, karena Tuhan tahu kemarahan yang kudus itu ya. Halo, shalom Raji, selamat hari Minggu. Ya, gimana Raji?
Enggak apa-apa. Halo Nyimak aja, Raji. Mak. Ya, nyimak aja, nyimak. Halo Raji, shalom. Saya nggak dengar suaramu. Oh, ini berarti ya. Ini teman-teman suara saya halo cek cek. Oh, Ada, Mak. Suara saya ada. Ini Mbak Lin, ada nggak suara saya Mbak Lin? Mbak oke, Lin. silakan Paulin. Ada yang masih ada, tapi kemeresek. Saya nggak tahu Paulin suaranya si Raji ada nggak? Ada mah, ada. Di Kurang bawah bersih itu tuh. ada. Kemeresek suaramu tuh kemeresek, kurang bersih tuh di bawah baca tulisannya. Iya. Dan satu lagi ya teman-teman, kadang aku kayak ini loh, Mak. Oke, ada. Ya udah ada Raji standby. Silakan Paulin, ada yang mau dilanjutkan? Iya, kadang kayak aku menghakimi nggak ya kayak gitu memang kadang kan, karena Tuhan berkata jangan menghakimi sebab itu bukan tugas kita. Aku hanya berniat untuk menegur yang salah kayak gitu, walaupun aku masih kecil bukan berarti aku mau menghakimi orang tua sok merasa paling pintar, enggak. Aku tidak ada niat, bahkan aku kasihan gitu. Aduh Tuhan, bantulah agar tercerahkan kayak gitu. Tidak ada niat sedikit pun untuk menghakimi mereka. Dan kalaupun nanti kalau ada yang bilang aku menghakimi, Teman-teman jangan takut dikatain sok jikalau memang kita menegur yang benar. iya kayak gitu, Mak. Kalau misalnya ada yang bilang menghakimi, ya terserah, Tuhan yang tahu motivasi dia apa. Ya kan, Mak, Tuhan yang tahu motivasi kita itu seperti apa. Jadi aku serahkan aja semua kepada Tuhan. Iya, kayak itu aja. Halo, Mak. Teman-teman jangan takut dikatain sok ketika kita memang menegur karena kasih atau teguran kudus, marah kudus ya. Tidak perlu takut teman-teman ya. Kan, halo, saya dengar. Kamu dengar saya nggak? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Mak. Ibu Lina suaranya berisik. Iya, itu tadi ada karyawan yang banting barang tuh loh di jalanan, jadi ribut. Ya, nggak apa-apa, udah lewat. Sorry ya. Jadi ketika di dalam hatimu pun diletakkan satu rasa yang tidak nyaman atau terusik ketika melihat dosa di depan mata, itu juga adalah satu gerakan Roh Kudus ya. Itu salah satu. Jangan teman-teman merasa takut, gentar nggak enak nanti dikatain sok tahu, nggak enak nanti dikatain kepo, nggak enak nanti dikatain ngatur-ngatur. Jangan. Kalau memang kita tahu persis itu bertentangan dengan firman dan ada hati nurani kita yang digerakkan untuk tegur saja. Karena memang teguran itu dibutuhkan oleh setiap orang. Justru kalau kita tidak tegur, itu kita sama dengan tidak peduli. Kita tidak peduli dengan kebenaran firman, kita tidak peduli dengan keselamatan orang tersebut, dan kita juga tidak peduli dengan lingkungan yang bisa jadi dirugikan. Nah, orang yang tidak peduli itu berarti tidak memiliki kasih. Orang yang memiliki kasih justru dia peka dan peduli ketika memang ada orang di sekitar. Apalagi yang memang terang-terangan kita kenal mengajarkan kesesatan atau melakukan pelanggaran dengan sengaja. Nah, itu bentuk kasih ya teman-teman. Bentuk kasih yang nyata ya. Kasih yang nyata itu lebih baik daripada yang hanya pura-pura teguran yang nggak jelas. Seperti itu bagi saya. Thank you Pauline. Ya. Dari kesaksian Pauline kita bisa melihat bahwa usia pun tidak menjadi ukuran selama memang yang disampaikan itu adalah kebenaran. Ya iyalah kalau memang betul-betul di depan mata terang-terangan masa kita diamin. Ya, thank you Pauline. Iya, Mak. Dan puji Tuhan ya, itu Ada lagi yang mau kamu sampaikan? iya, dan puji Tuhan itu kakeknya ataupun pacarnya itu mendengar suaraku, Mak. Kayak dia, ya benar yang kamu bilang itu. Aku pun nanti akan kutinggalkan mamanya ini karena masih punya anak SD. Dan yang SD itu yang nggak dirawat sama mamanya, ditinggalin aja kayak gitu, bener-bener sangat mengerikan dan sangat memprihatinkan. Tapi pada saat aku pergi itu memang pergi udah selesai bekerja di situ, mau pergi ke Jepun, aku cuma bilang iya tulang jangan lagi memikirkan dunia yang fana ini, apalagi sudah tua gitu kan. Pak, carilah perkenanan Tuhan gitu ya. Nggak tahu sekarang udah 3 tahun yang lalu kayak gimana di Siantar sana nggak tahu, tapi mudah-mudahan lah Tuhan lah yang menggerakkan paman itu. Gitu aja, Mak.
Ya, pasti ada gerakan ya, karena memang kita bisa melihat dampak dari dosa itu jangka panjang. Dan kita melihat ya, tapi bersyukur kita doakan semoga itu semuanya sudah selesai dan tidak panjang, tidak berlarut-larut ya. Apalagi di daerah yang kecil, nah, apalagi di daerah yang kecil itu biasanya cepat tersebar. Ya nggak apa-apa, thank you Pauline sekali lagi ya. Nah teman-teman, kalau menegur secara personal itu memang betul ada cara di mana karakter orang tersebut harus kita ketahui ya. Tetapi kalau kita di publik seperti ini, menegur itu rata teman-teman ya. Jadi kalau kamu yang tidak siap, itu lebih baik tidak usah menyaksikan atau nonton, karena teguran-teguran yang keras itu tidak melulu dengan suara keras ya. Kalimat yang syarat dengan apa ya, walaupun ini contoh aja deh ya teman-teman bisa contoh, perhatikan Elia itu sebenarnya kalau ngomong isi kata-katanya itu seperti silet, mengiris-ngiris orang sampai di kedalaman, hanya dia cara menyampaikannya. Nah itu karakter ya, itu berbeda. Kalau di publik umum kita memang harus memiliki karakter masing-masing, tetapi konten atau isi teguran itu jelas. Nah, ketika isi teguran itu jelas, maka tidak ada alasan karakter menjadi penyebab, oh saya tidak suka ini negurnya, oh ini saya suka itu, enggak. Ya, itu beda. Kecuali tadi kayak Pauline, kalau Pauline itu dia bertemu langsung orangnya, maka dia harus memiliki satu cara atau metode sesuai dengan orang yang sudah dikenal. Nah, itu betul. Jadi bedakan bagaimana kita harus menegur di public area, bagaimana kita harus menegur secara personal. Itu, thank you masukannya. Ya, masalah sebenarnya kalau masalah teguran itu tidak masalah teguran itu tidak bergantung kepada yang ditegur, enggak. Teguran is teguran, mau muncul dari siapapun, mau dengan cara seperti apapun, mau dengan karakter yang bagaimanapun, teguran is teguran. Jadi kalau teguran itu harus sesuai seturut dengan orang yang ditegur, itu bukan teguran lagi, itu udah rekayasa ya. Jadi teguran itu bisa muncul sekonyong-konyong, bisa spontanitas, bisa yang juga yang terencana. Nah, itu ada. Tetapi teguran is teguran, sekali lagi selama itu adalah teguran kudus dengan niat yang tulus, maka maunya cara kayak apa, mau karakter orang yang menegur seperti apa, mau dalam situasi bagaimanapun, jikalau sesuai dengan prinsip Alkitab, itu tidak ada alasan. Wah, kamu sih negurnya kayak gitu. Wah, enggak, seperti itu ya. SOP Alkitab itu jelas di dalam Matius pasal 15 ayat 16, 17, 18. Pertama, panggil, tegur saudaramu, panggil 2 mata, 4 mata berbicara. Tidak mempan, panggil 3-4 orang. Tidak mempan, umumkan kepada jemaat. Publikasikan. Itu SOP Alkitab teman-temannya, supaya apa? Supaya orang lain yang mendengar, yang mengetahui kejahatan yang dilakukan, yang diperbuat itu, mendapatkan peringatan juga. Oh, kalau saya begini nanti dipublish. Nah, seperti itu. Itu tidak masalah, karena Alkitab yang mengatur ya. Pertama memang harus tegur dulu. Kalau tidak mau tegur, ajak dia 3-4 orang. Enggak mau lagi, umumkan ke jemaat. Jadi tidak salah itu teman-teman ya. Iya, pada saat aku menegur pun itu nggak rame-rame, nggak ada orang. Nanti kan malu dia. Kita kan juga harus punya kasih ya. Aku ngobrolnya kepada anaknya, kepada pamannya itu. Makanya bertiga. Kalau dia personal di lapangan bertemu, silakan, tidak masalah. Tapi kalau teguran itu di public area seperti ini, kamu tahu nggak? Semua khotbah para pendeta yang benar, yang alkitabiah, yang keras di YouTube kah di mana kamu dengar, itu sebuah teguran loh, ya. Jadi teguran itu tidak melulu harus sesuai dengan syahwatmu atau kehendakmu, tidak. Jadi ada teguran yang merata, itu biasanya dilakukan di public area. Ada teguran yang spesifik, nah itu tadi yang saya bilang, menggunakan Matius 15 tadi. Nah itu, tapi kembali lagi, teguran is teguran. Teguran itu kan semacam bentuk perhatian kita untuk mengingatkan orang. Nah itu, jadi apapun itu teguran dengan tujuan kebaikan, sebenarnya tidak boleh disalahkan atau ditampik atau ditolak ya. Ya, orang yang menolak teguran itu orang yang keras hati biasanya. Jadi saya cuma mau bilang gini, jangan salahkan orang yang menegur, padahal tegurannya itu benar. Nah, jadi karena kamu nggak suka dengan orangnya, lalu kamu salahkan tegurannya, nggak bisa. Teguran is teguran, ya. Tujuan teguran itu adalah memberi peringatan atau memberitahu kesalahan. Jadi jangan salahkan tegurannya hanya karena kamu tidak suka orang atau sumber yang menegur, itu salah besar, ya.
Itu sama seperti ketika kita mendengarkan firman, kan ada diperkatakan dalam Alkitab, sekalipun itu keluar dari ahli Taurat Imam Farisi yang hidupnya munafik ya, mengerjakan banyak peraturan Taurat tapi tidak memiliki kasih, sekalipun keluar dari mulut orang yang munafik, tetapi jikalau dia duduk di kursi Musa menyampaikan kebenaran firman, maka kebenaran firman itu yang harus kita dengarkan ya, bukan sifat karakter orang-orang munafik, imam-imam ahli-ahli Taurat ini. Nah, itu Alkitab mencatat ya. Jadi harus jelas teman-teman, teguran is teguran. Ya, ada telepon masuk. Nah, atau saya sinyal saya nggak tahu. Dia jeda. Ya, silakan teman-teman yang masih pengen ngobrol, monggo silakan. Ya, thank you Pauline, God bless you. Ya, semangat menyambut tahun baru ya. Tinggal landas kita take off. Meninggalkan 2023, siap masuk untuk menyambut 2024. Kiranya kemurahan, keberkahan, kebajikan menyertai kita sepanjang 2024. Dan yang lebih penting, kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh, bersaksi, ya, bertumbuh, berbuah, bersaksi dan berkomitmen. Makasih ya Mak, aku dulu ya Mak. Ya, sama-sama, thank you Pauline, God bless you. Salam buat teman-teman di Jepang. Tuhan berkati sekali lagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Makasih Mak. Ya, sama-sama. Ya, arigato. Ya, teguran itu beda teman-teman. Kalau kita menegur orang tua itu namanya itu sapa. Kalau tegur sapa dengan teguran itu berbeda. Kalau tegur sapa itu hanya menyapa, ya. Ya kalau teguran itu ya memang menegur. Memang kalau mengingatkan orang tua ya berbeda. Makanya tadi saya bilang, kalau kita sifatnya personal itu beda dengan public area gitu ya. Kalau personal bisalah oke, apalagi orang dekat, teman, kamu pahami karakter dia. Makanya itu cara kita untuk memahami karakter orang, cara menegur itu sesuai dengan SOP yang di Alkitab tadi. Panggil dulu, empat mata berbicara. Nah itu, saya tidak ada orang lain yang tahu, hanya kita berdua dan Allah sendiri. Nah kalau kita sudah tegur, dia ngomong lalu dia mulai yang enggak, maka kita tahu bahwa dia butuh orang lain untuk menyaksikan teguran itu. 3-4 orang kita panggil, setelah itu enggak, ya kita bawa ke dalam misalnya rapat keluarga yang lebih besar atau komsel atau ya seperti itu. Intinya sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab ya, seperti itu. Ya, thank you ya teman-teman yang nggak pada tempatnya typing tetap saya blokir, karena di sini kita nggak butuh quantity, kita butuh orang-orang berkualitas saja. Mereka mau konseling silakan, mereka mau tabayun silakan, mereka mau kesaksian juga silakan. Tapi kalau mereka mau menyebarkan kebencian, provokasi, kedengkian, mohon maaf saya blokir ya. Iya, diusir di roomnya Airban, masuk ke sini bikin ribut, udah saya blokir teman-teman. Iya sudah saya blokir, habis nggak bermanfaat, orangnya tidak bermanfaat, kita harus bantu ya supaya dia bisa diredam agar utangnya jangan terlalu banyak. Ya jelas, memang menegur itu karena kesalahan ya, teguran itu kan tujuannya untuk memperingatkan. Apa sih makna dari teguran? Nah, teman-teman harus tahu. Beda dengan tegur sapa. Apa makna dari teguran? Adalah mengingatkan seseorang atau memberitahu seseorang, ya, atau menyatakan kesalahan. Nah, itu jelas. Itu sebenarnya. Jadi teguran dengan motivasi yang benar, yang kudus, yang tulus, itu tidak ada kesalahan di dalam. Ya, kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Perkara dia terima atau tidak terima itu bukan perkara kita. Jadi menegur ada yang secara global, terang-terangan, atau public area tadi saya sebut. Seperti sekarang, saya menegur banyaknya penyelewengan dalam pengajaran Alkitab. Misalnya, Alkitab mengatakan tidak perlu lagi berdoa untuk orang mati, tapi di tempat sana ada yang mengatakan, oh boleh berdoa untuk orang mati. Dasarnya mana? Tidak ada, karena dasar di dalam Alkitab itu jelas ya. Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 itu jelas. Lalu bagaimana kisah orang kaya dan Lazarus itu jelas.
Dunia orang mati tidak terhubung lagi dengan dunia kita yang masih hidup. Orang yang ada di neraka juga tidak bisa lagi connect dengan orang yang ada di surga. Jadi itu jelas ketika Alkitab mencatat. Nah, kalau ada pengajaran yang sesat, maka saya akan katakan itu sesat. Itu penyelewengan dari seluruh kisah atau sejarah atau pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Itu contoh berdoa untuk orang mati. Jadi kekristenan itu harus menunjukkan perbedaannya, kan terang, harus beda dengan gelap. Lah kalau di tempat yang gelap ada doa untuk bangke, untuk orang mati, kamu masih ikutin, maka jelaslah kamu bagian dari gelap itu. Karena bagian terang dalam Kristus itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengakuan dosa tidak membutuhkan bantuan manusia lain yang juga sama berdosanya. Mau dia labelnya pendeta kayak apa kayak, pengakuan dosa bisa langsung kita lakukan kepada Kristus. Tetapi untuk membimbing kita keluar atau tidak berkubang dari dosa, betul kita membutuhkan pembimbing rohani, betul kita membutuhkan mentor rohani. Tapi pengakuan dosa tidak butuh manusia lain. Ya, kita bisa langsung interaksi datang kepada Kristus, kepada Allah, karena Dia itu sudah menjadi imam. Yesus itu adalah imam agung kita. Dia itu satu-satunya perantara kita kepada Allah. Bukan pastor, bukan pendeta, bukan siapapun. Tidak, Alkitab tidak mencatat itu. Karena Yesus berkata jelas ketika tetelestai, tabir bait Allah terbelah, maka siapapun orang boleh masuk dalam ruang Maha Kudus. Di manakah ruang Maha Kudus itu? Ya, di dalam iman, roh, dan kebenaran kita yang mengarah kepada Kristus. Nah, itu penyimpangan-penyimpangan yang seperti itu. Kalau bertanya kepada saya, maka saya akan tegas mengatakan supaya back to Bible. Jangan kembali kepada tradisi gereja, jangan kembali kepada catatan-catatan yang tidak masuk dalam Alkitab, karena semuanya itu adalah penambahan-penambahan yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia. Kita tidak tahu kebenarannya, tetapi jangan menambahi atau mengurangi isi Alkitab. Firman Tuhan jelas ditutup dalam Wahyu. Kalau kamu tambahi, nah kutubmu akan bertambah. Kalau kamu kurangi, berkatmu pun akan diambil. Ya, apalagi yang menyimpang, mak. Ya, doa untuk orang mati yang nggak pada tempatnya. Lalu ada penyucian katanya di alam barzah. Di dunia kematian nanti ada penyucian. Itu pun penyesatan, penyimpangan, teman-teman. Kalau kamu sudah mati, maka sudah selesai. Nggak ada lagi kesempatan buat kamu. Secara logika, kalau kamu masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk ada penyucian dan segala macam, ngapain kamu repot-repot di dunia ini berbuat yang enak-enak, yang baik-baik? Ya sudah, langgar aja semua. Toh nanti ada kesempatan untuk bertobat di dunia orang mati. Ada penyucian. Itu omong kosong, teman-teman ya. Itu enggak ada. Kenapa? Karena kisah Lazarus dan orang kaya itu sudah sangat jelas. Alkitab itu sangat jelas. Tidak usah dipelintir, tidak usah ditambahi. Ada cerita yang nggak butuh tafsir. Kalau nggak butuh tafsir, jangan ditambah-tambahin, teman-teman ya. Jadi banyak penyimpangan pengajaran itu kalau ditanyakan di ruangan saya, maka saya akan menjawab dengan keras dan jelas. Sehingga tidak ada kompromi. Sesuai Martin Luther katakan, back to Bible. Dan disinilah aku berdiri di atas kebenaran Alkitab itu sendiri. Doa orang mati tidak ada. Butuh perantara untuk datang kepada Allah itu juga tidak ada. Kristuslah satu-satunya perantara ya. Apalagi teman-teman, ya pertobatan atau penyucian di dunia orang mati saat ini tidak ada. Kristus turun ke dunia orang maut, hanya itu satu-satunya yang dicatat oleh Alkitab. Kristus itu memberi kesempatan pertobatan kepada mereka di dunia orang mati. Setelah Kristus bangkit dan naik ke surga, nggak ada omong kosong itu lagi, teman-teman. Lalu apalagi membiarkan bagaimana LGBTQ bisa berlenggang kangkung masuk dalam gereja dengan alasan semua manusia berhak dapat berkat-berkat yang seperti apa, doa yang seperti apa. Ya, kita akan membantah syubhat itu. Syubhat itu adalah pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang tidak jelas, yang mengambang dan menyesatkan. Wah, puji Tuhan. Kita tidak bisa menutup mata dalam kekristenan sendiri banyak syubhat ya, banyak penyimpangan. Itu sebab Martin Luther berhasil merombak dan membongkar aib gereja. Kita bersyukur, teman-teman. Saya itu mantan Islam, teman-teman. Jadi saya malas meladeni orang-orang Islam yang sesat dan yang tidak jelas. Daripada saya ladeni, lebih baik saya blokir ya. Kamu amalkan itu ajaran pendusta, pembohong, penipu saja. Bikin akun fake.
Ya, kalau berziarah ke kubur itu teman-teman tidak sama dengan berdoa kepada orang mati. Berziarah itu salah satu tradisi yang tidak menyimpang Alkitab. Tapi kita berziarah itu seperti apa sih orang ziarah? Orang ziarah itu datang ke sana bawa kembang ya, bawa lilin, ya bawa arit. Kalau rumputnya sudah mulai tinggi harus potong-potong bersihkan. Jadi tujuan kita berziarah itu hanya mengenang saja. Mengenang, tidak perlu kita berbicara dengan mereka yang sudah mati, tidak ada gunanya. Nanti kalau ada yang nyaut, tahu-tahu iblis gimana coba. Jadi kita datang saja. Oh, kubur mamaku ilalangnya sudah mulai tinggi, tidak sedap dipandang mata, mengganggu orang lewat-lewat, ya kita bersihkan. Ya, rumput-rumput liar dicabut. Oh, supaya indah, mumpung saya datang, saya tabur bunga, nggak masalah. Itu ziarah kubur namanya teman-teman. Tapi kita tidak perlu berdoa buat mereka, kita tidak perlu berbincang-bincang dengan mereka. Ya, Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 teman-teman tolong dibaca. Saya bantu bacakan saja. Saya bantu bacakan Pengkhotbah pasal 9 ayat 5. Bunyinya demikian teman-teman ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Wah, puji Tuhan ya. Ayatnya sangat jelas. Banyak penyimpangan-penyimpangan itu teman-teman kalau mau dibongkar. Makanya nanti kita bongkar 95 dalil Martin Luther. Memulai tahun baru ya. Ini kita nggak sempat hari ini. Ya, selamat siang. Ferry, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo Ferry, selamat siang. Halo, selamat siang Ferry. Kamu mau bicara atau enggak? Saya nggak dengar suara kamu. Halo. Oh, Ferry, kamu mau berbicara atau enggak? Saya nggak dengar suara kamu. Teman-teman, suaranya si Ferry ini ada atau enggak sih? Buat yang sudah diblokir, sayonara ya. Silahkan bikin akun palsu. Iya. Jadi yang busuk-busuk hati masuk ke dalam ruangan saya, mohon maaf ya, saya blokir. Saya nggak butuh orang-orang busuk hati di sini. Ya silakan Ferry, kamu mau berbicara atau enggak? Maaf Bu, jaringan di sini kurang bagus. Jaringan di. Ini si Ferry mau. Jaringan di sini kurang. Halo Ferry. Ya, halo. Ini si Ferry mau ngomong atau enggak sih ya? Halo, jaringan di sini kurang bagus. Oke teman-teman, waktu udah menunjukkan 13.13 waktu Indonesia bagian barat. Saya nggak tahu. Ya silakan kapok aku. Halo Bu. Halo. Halo silakan. Mau tanya boleh? Ya selamat siang. Namamu siapa bro? Oh, namaku Sidik. Halo, namamu siapa bro? Selamat siang. Sidik, nama Sidik. Sidik, halo. Halo. Ah. Halo, namamu siapa bro? Sidik. Jelas nggak suaranya? Sidik. Oke, selamat siang bro Sidik. Mau tanya. Selamat siang bro Sidik. Ibu kan dulu katanya bekas Muslim, pindah ke Kristen apa Katolik? Betul, silakan. Ah. Oh, saya tidak tahu ya kenapa Tuhan menutup saya tentang Katolik, tapi saya bersyukur hari ini saya tidak menjadi Katolik. Saya Kristen. Oh, Kristen. Gimana kok bisa pindah ke Kristen itu? Boleh dijelaskan? Sorry, Bang Sidik ini Muslim? Muslim Ya. Oke, kalau Muslim saya jawabnya sederhana aja. Ada tertulis di sana,
Allah itu maha membolak-balikkan hati. Jadi Allah yang menjadikan saya Islam, Allah juga yang membuat saya keluar dari Islam. Sesederhana itu saja. Oh, gitu. Apa ada kejadian Iya dong, atau ya toh apa Anda harusnya Anda harusnya mempercayai ayat itu saja. Mau kejadiannya kayak apa, itu enggak masalah lagi. Tapi kalau Anda mau tanya saya jujur, Iya. saya mau kasih tahu, ya agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi keselamatan cuma ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 itu jelas berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa atau surga atau hidup kekal jika tidak melalui aku. Itu clear, jawaban itu sangat clear. Jadi kalau dulu saya sehari 5 kali harus nungging-nungging, berdoa minta ditunjukkan jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu untuk apa? Yesus dengan gampang berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah hidup itu. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa atau hidup kekal atau surga atau Allah yang kekal jika tidak melalui aku. Selesai sampai di situ. Kalau di Kristiani itu kan ada penebusan apa ya? Penebusan dosa atau sudah dihapuskan dosanya oleh Tidak di Kristus atau Kristiani, tidak di, saya ulang, tidak di Kristiani, ya. Tetapi Kristus itu datang bagi dunia. Yesus Kristus itu datang bagi dunia, bukan bagi Eropa, Amerika, Indonesia, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, bukan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu buatan manusia berdosa. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Allah yang inkarnasi, nuzul ke dunia menjadi manusia. Yang namanya Allah, yang namanya Tuhan, itu universal, berlaku bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, jadi penebusan dosa oleh Yesus Kristus itu berlaku atas kamu, keluarga kamu, saudaramu, saya, dan seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16 jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah akan dunia ini begitu besar, tidak terukur, lebar, luas, dalam, tebal, tipisnya. Karena Allah sendiri itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa dibelenggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, the one and only, satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang, artinya individual demi individual, ya, kamu bagian dari dunia ini, maka individualmu, personalmu itu pun juga berhak mendapatkan kasih. Dan kalau kamu memilih percaya kepada putra yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ini, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, jadi jelas ya. Jadi jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Agama boleh berjibun, nabi boleh ribuan, ya, pengajaran boleh banyak, etika moral boleh dibuat sedemikian rupa, peraturan boleh ditambahkan, tapi jalan keselamatan bisa sampai kepada Allah yang benar atau surga atau hidup kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. berarti sudah kalau yang masuk Kristen itu sudah apakah sudah dosa-dosanya sudah dihapuskan gitu atau gimana? Ketika kamu masih berdosa, belum bertobat, kamu mendengar ada satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Kamu percaya di dalam hatimu, kamu mengakui dengan mulutmu, sehingga seluruh aspek kehidupanmu diubahkan. Kamu sanggup mampu menanggalkan dosa, keluar dari kubangan dosa. Kamu sudah diselamatkan, kamu sudah diampuni. Ke depan tinggal bagaimana kamu mulai mengerti bagaimana Kristus mengajar dan bagaimana cara mengikut pengajaran Kristus. Jadi kalau orang hanya sekedar mau jadi Kristen, lalu setelah itu berkubang hidup dalam dosa, iman tanpa perbuatan itu sesuatu yang mati. Jadi jangan ke framing omongan kosong di luar sana. Yang penting Kristen, dibaptis, sudah ditebus dosanya, lalu bergelimang dosa lagi. Nggak ada itu. Saya ulang ya. Dulu akidah lama saya mengatakan banyak-banyak bersodakoh, beramal, berbuat baik, banyak-banyak melakukan ritual-ritual agama yang dibentuk, yang dilakukan, yang ditentukan, yang ditetapkan oleh manusia. Itu agama saya yang lama, akidah lama saya yang lama. Supaya apa? Supaya mendapatkan ridho Allah. Lalu kalau sudah mendapatkan ridho Allah, yang kita tidak tahu pastinya bagaimana, karena harus ditimbang lagi, nggak jelas ukurannya pakai apa. Yang semuanya serba insya Allah, ya, yang semuanya serba wallahu alam, maybe yes, maybe no, ya. Tetapi di dalam Kristus
Kita menerima anugerah keselamatan dulu, baru hidup kita diubahkan sehingga kita mampu bersedekah, mampu berbuat baik, mampu ya menjalankan seluruh ajaran-ajaran. Jadi berbanding terbalik. Kalau yang ini usaha manusia untuk bisa mencapai surga, kalau di dalam Kristus usaha tidak dibutuhkan karena Kristus itu memberikan secara cuma-cuma. Namun dampak setelah mendapatkan keselamatan itu hidup dipulihkan, diubahkan sehingga kutuk dosa, kutuk maut itu tidak berkuasa lagi. Orang Kristen memiliki satu kuasa, apa yang diikat di surga diikat di bumi, apa yang dilepaskan di surga itu dilepaskan di bumi. Ya, silakan. Gimana? Ibu pas pindah ke Kristen udah berkeluarga, Bu? Mohon maaf ini Wah, agak saya ya nggak apa-apa. Saya tuh satu keluarga. Jadi saya duluan interval 4 tahun baru suami saya nyusul. Tapi selama 4 tahun saya nggak baptis, saya nggak katekisasi, nggak. Saya mesti jaga marwah suami. Sampai suami yang kemudian akhirnya memutuskan untuk belajar katekisasi. Lalu kami sama-sama mendaftar katekisasi. Sepanjang 1 tahun kami pasutri yang belajar kekristenan. Jadi tidak sekonyong-konyong koder. Dalam kekristenan tidak diajarkan dusta, ya, tidak diajarkan dusta. Jadi menjadi Kristen tidak semudah membalik telapak tangan asalkan kita mengucap saksi dusta. Aku bersaksi lah, padahal tidak pernah melihat tapi berani bersaksi, itu sebuah pendustaan. Tetapi menjadi Kristen itu harus belajar katekisasi. Rentang waktu paling cepat 6 bulan. Jadi kami pasutri itu bergantian 1 tahun murni belajar. Lalu 1 tahun kemudian kami mengubah status pernikahan dari pernikahan Islam ke pernikahan Kristen. Itu SOP-nya juga jelas. Setelah sepanjang tahun itu pernikahan kami dilegalkan oleh negara, KUA membatalkan, catatan sipil mengeluarkan yang baru, maka lanjut kepada proses hukum, status hukum negara. Karena kita pegawai, ya, kita pekerja yang harus jelas status kepegawaian kita. Lalu berlanjut kepada anak-anak. Jadi satu keluarga ini hijrah, bukan hanya 1 orang. Puji Tuhan. Oke, ada lagi? Oke, udah, terima kasih. Itu aja. Iya, puji Tuhan ya. Dan itu sudah terjadi 20 tahun silam, temanku, saudaraku. Jadi kami ini bukan keluarga muda yang baru kemarin sore. Kami sudah menjadi Kristen itu saya pribadi dari tahun 2000 karena suami itu butuh interval 2004. Anggaplah kami itu beres administrasi dan sudah belajar tuntas selama 1 tahun. Maka 2005 itu kami sudah fix menjadi keluarga Kristen. Kami sudah mengerti bagaimana pengajaran dasar keimanan, konsep ketuhanan dan seterusnya. Jadi teman-teman hitung sendiri aja berapa puluh tahun sudah ini menjadi keluarga Kristen. Bukan keluarga Kristen abal-abal yang baru kemarin sore ya. Mohon maaf. Ya, oke. Tulisan-tulisan yang mudarat, penuh kebencian, penuh hasad. Penyakit hasad itu adalah penyakit hati yang tidak suka, tidak senang melihat orang syiar, tidak senang melihat orang dakwah, iri dengki, kebencian. Itu diperlihatkan oleh saudara-saudara seakidahmu di bawah melalui tulisan. Nah, itulah yang menjadi pembeda ya. Kalau saya akidah saya lama, itu seperti itu yang saya kerjakan. Tapi hari ini sebelum ruangan dibuka sudah dilepaskan pengampunan. Orang Kristen memiliki kuasa untuk mengampuni. Jadi semua tulisan itu tidak akan dibalas, tidak akan diganggu gugat ya. Justru apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Saya selalu mengingatkan teman-teman ini, jangan menunjukkan bahwa kamu itu tidak rahmatan lil alamin. Jangan menjadikan ruangan saya ini menjadi ladang dosa jariahmu. Karena itu typingan-typingan yang negatif, yang mudarat, yang penuh penyakit hasad akan saya blokir. Blokir itu salah satu cara kasih saya sebagai orang Kristen meredam dosamu supaya kamu tidak banyak utang kepada Kristus ya. Nah, setelah saya blokir, biasanya mereka akan jadi penipu sesuai dengan pengajaran. Berdusta itu boleh, menipu itu boleh, akan membuat akun fake, ya, pakai nama yang nggak jelas masuk lagi, seperti itu. Jadi kalian pikir trik-trik Islam itu akan mempan di saya? Enggak, karena saya sendiri adalah mantan Islam. Saya hafal trik-trik itu, ya. Jadi kalau saya blokir jangan sakit hati, karena sebelumnya saya sudah ingatkan, jangan jadikan ruangan Lina Wijaya ladang dosa jariahmu. Lah kalau masih bebal ya saya blokir, oke? Iya, clear ya. Tunjukkan saja rahmatan lil alamin dalam lisan, dalam tulisan. Kalau tidak bisa menunjukkan, saya pun paham karena saya juga dulu pernah melakukan hal yang sama.
Iya, saya itu sudah hijrah bro, keluar dari gelap masuk dalam terang Kristus. Jadi saya sudah beres dengan perkara-perkara receh remeh kayak gitu tuh. Nggak soal saya. Udah paham. Ya monggo silakan, ada lagi nggak Bang Sidik? Tanya aja tentang iman Kristen saya. Jangan tanya tentang masa lalu. Masa lalu itu saya sudah sampahkan. Iya, udah saya sampahkan. Ngapain dibahas? Namanya sampah itu kan nggak perlu dibahas. Anda sih sebenarnya cuma nanya itu tadi, pindahnya gimana kan, karena Allah katanya sudah membolak-balikan hati, ya sudah, nggak ada yang perlu ditanyakan lagi seperti itu. Iya, makanya betul. Sebagai orang Islam harus percaya ayat itu. Jadi Allahmu yang membuat, tetapi di luar itu pengajarannya jauh berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan Kristus. Ketika Kristus mengajarkan kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, doakan mereka yang zolim kepada kamu, maafkan mereka datang 1000 kali berbuat salah masih 1000 kali minta maaf, berikan saja maafmu terus. Kristus mengajarkan itu, tapi berbeda dulu ketika saya belajar tentang apa yang diajarkan Muhammad. Muhammad mengajari perangilah, penggalah, dan itu terjadi sampai sekarang. Jadi saya tentu tidak akan memilih pengajaran-pengajaran yang membuat manusia itu tidak bernilai atau tidak berharga. Karena sejatinya manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 28 bahkan. Bukan diciptakan dari air mani yang hina. Tidak. Jadi pengajaran-pengajaran yang berbanding terbalik ini membuat kita harus mengambil satu keputusan. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, pengajaran boleh bejibun, tetapi keselamatan sekali lagi hanya ada di dalam Kristus. Tidak murtad itu pasti akan rugi dunia akhirat. Oke, kalau nggak ada lagi saya ganti dengan yang lain bro. Oke, Tuhan berkati, selamat menyambut tahun baru. Ya silahkan bro, servis otak, monggo silahkan di request. Wah, ya di bawah mulai gaduh, mulai bergelora. Mak Lina baca surat apa? Mak Lina baca surat apa? Mak Lina kan baca surat 15:6 ya. Ya, demikianlah teman-teman. Sekali lagi, agama boleh banyak, nabi boleh bejibun. Standar moral etika dibuat peraturan oleh manusia, monggo-monggo saja. Pendiri agama silahkan banyak, tidak penting, tidak perlu. Tetapi firman Tuhan catat sejarah membuktikan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di tempat lain. Aku memberikan hidup yang kekal, ya. Itu yang Yesus katakan, aku memberikan hidup yang kekal. Dia berkata aku berkata aku. Dia tidak pernah ditulis ya. Yesus berkata, Allah bersabda, tidak pernah. Yesus berkata, kata Tuhan pun tidak pernah. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah firman Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Dia adalah manusia yang memiliki kekuasaan atau Tuhan di atas segala penguasa di muka bumi. So, tidak ada alasan untuk tidak terima dan percaya kepada dia, kecuali kamu memilih untuk binasa. Shalom, selamat siang Bang Servis Otak. Shalom, selamat siang. Ini di mana Mak? Kok suaranya agak? Selamat hari Minggu. Hari Minggu di luar ya Mak ya? Kok angin-angin sepoi-sepoi? Selamat Natal buat yang di belakang juga ngomong. Iya, betul. Saya lagi di lingkungan gereja GRI Pusat. Oh, di belakang. Ini belakang saya ini gedung Aula Simfonia Jakarta. Oh. Ya. Saya di lobi ini, lobinya emang begini. Makanya main ke sini teman-teman biar bisa lihat. Oh iya, aku baru pulang juga ini tadi, terus mampir sebentar. Nggak ada yang bilang di pinggir pantai, enggak lah. Saya pikir di pinggir pantai kok sepoi-sepoi. Ini cermin teman-teman, lihat nih, tangan saya ada bayangan di belakang. Ini cermin. Oh, kaca ya. Hebatnya Dr. Stephen Tong mendesain semua wilayah ini sehingga bagaimana di sela-sela gedung ini angin itu bisa banyak banget. Luar biasa. Saya nggak suka di dalam ruang AC teman-teman, mending di sini AC alam. Iya, aku nambahin aja. Saya melihat ada Raharjo Lighting ya, Raharjo Lighting, selamat Natal, selamat tahun baru ya, semangat ya, karena di Bandung itu dia. Nah, silakan.
Ya, ya, selamat Natal untuk pemirsa setia Silakan Bang Lina Wijaya ya. Servis otak apa yang mau ditambah alam lakas. Ya, suaraku masuk ya, Mak ya. Bagus ya. Suara terkopi ya, Mak ya. Ya, thank you. Mak, suaraku Sedang. terkopi. Enggak, Silakan, Bang Servis. suaraku terkopi enggak, Mak? Masuk, bagus. Oke ya, untuk pemirsa Bagus, masuk, bagus. pemirsa Lina. Aduh, Aku udah bilang mantul bagus memang. loh, masa sih enggak dengar? Dengar, cuman Mak mental-mental kayaknya Terkopi, suaranya. Iya. Masuk Suara. loh, aku udah kasih tanda ini loh. Iya, Mak suaranya mental-mental, Mak ini. Kayak dabling gitu, Mak suaranya, Mak. Nggak tahu di pemirsa denger nggak ya suara saya mantul nggak ya? Enggak. Oh ya wes. Tidak, aku mendengarkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, teman-teman ya. Jadi kenapa saya sendiri meninggalkan itu ya? Karena satu hal ya, setelah saya mempelajari semua kitab-kitab Lihat itu loh, tulis di bawah itu loh, dijawab enggak, masnya nih ngotot banget. Sudah, aku udah ngomong ini. Ya, setelah saya mempelajari semua kitab-kitab, jadi memang baik dalam Alkitab maupun dalam Quran sendiri, dalam Quran itu semua menceritakan tentang Yesua HaMashiach. Cuman di dalam Quran itu dipleset-plesetkan tentang Yesus Kristus ya. Dan setelah kami mempelajari juga ya, ternyata kitab-kitab yang diyakini saudara-saudara kita itu bukan berasal dari sumber primer yang ditulis oleh Musa, tetapi lebih kepada tafsir-tafsir atau cerita-cerita dongeng bangsa Yahudi. Itu saudaraku. Maka ketika Mak Lima membuat hashtagnya di situ, tidak murtad rugi dunia akhirat, betul, karena Anda itu berbicara mengimani sesuatu yang sifatnya dongeng. Kami bisa buktikan semua kisah Ibrahim itu tertulis, itu sudah ada. Itu abad keempat. Itu kitabnya namanya Midras Rabbah itu. Kisah tentang manusia lahir di bawah pohon kurma itu juga kita tahu, itu sudah ada. Itu karangan atau dongeng orang-orang yang tidak mengerti sejarah kitab suci. Itu namanya kitabnya itu Matius, ya. Juga Injil Maryam. Itu saudaraku. Maka ketika Mak Lina membuat judul tema tidak murtad, enggak murtad rugi dunia, lu itu nyembah, lu itu percaya, lu mengimani sesuatu yang dongeng, itu kitab-kitab yang sudah dibuang. Begitu teman-teman. Itu aja Mak Lina. Betul. Sudah disampaikan. Udah disampaikan ya, semua. Pengajaran yang gitu. sudah disampaikan. Udah dibuang ke tong sampah, udah dianatema atau dikutuk gereja, kamu pungut satu-satu, kamu cocok-cocokkan, kamu rangkai, padahal sampah ya, namanya sampah itu udah tidak berguna teman-teman ya. Nah tapi itulah makanya disebut kalau di ruangan PC The King disebut ruangan sampah atau pengajaran sampah. Ruangan PC The King-nya sih nggak ruangan sampah, tapi pengajaran-pengajaran atau ruangan-ruangan yang tidak seiman mengajarkan, memelintirkan Alkitab, itulah ruangan sampah. Ya pengajaran mereka pengajaran sampah seperti itu. Sudah dianatema kok, sudah dikutuk gereja. Kamu pungut, kamu ambil, kamu daur ulang untuk apa? Jangan gaduh-gaduh di ruangan saya. Ini ruangan memberitakan Injil, bukan ruangan untuk kamu berhasatria di sini. Ya teman-teman di bawah ya. Buka data, muncul belakangan aja ngotot data, kamu tuh jiplak semua, datamu masih jiplak aja. Mau data, mau sama siapa? Sama profesormu, sama ulamamu, ayo kita tunjukkan data kok. Suruh sini datang. Halo baby, selamat siang. Kamu berisik, baby. Selamat siang. Selamat siang. Apa topiknya nih? Halo baby. Halo, apa topiknya nih? Wah, belakangmu ribut sekali. Kamu nih nggak bisa ngomong nanti. Enggak murtad rugi Belakangmu dunia ribut sekali bro. akhirat. Kamu nggak dengar saya ngomong. Berisik, percuma berisik bang. Anu Mak, kayaknya delay Mak. Saya nggak terima yang berisik-berisik. Belakangnya banyak suara bayi nggak karu-karuan.
Saya di sini enggak. Kayaknya suaranya delay, Mak. Suaranya agak delay kayaknya, Mak. Enggak tuh, saya tuh langsung nyaut, Bang servis pun langsung nyaut, saya nggak delay. Calon Nih yang naik nih, yang sinyalnya lelet nih. Nih yang naik, sinyalnya lelet nih. Ya silakan calon LB. Apa lagi namanya? Halo, selamat siang. Shalom, shalom, shalom. Pak John Halo, ini. selamat siang. Iya, selamat Ya, siang. shalom. Malina. Oh, Pak John. Iya, betul. Pak John, saya lihatin tongsisnya diserbu angin sampai tumbang tuh. Selamat Ya, silakan Pak John, apa yang mau disampaikan? John, apa yang mau disampaikan? Multigas. Iya, selamat menyongsong tahun baru, Marina. Ketuk 2 kali dan tahan untuk menekan lama. Ya, Ya, sama-sama. Iya. Itu kamu Iya. double dulu, balik dulu, feedback dulu. bukan saya ini. Ini ada suara gemuruh-gemuruh apa ya? Kayak suara angin gitu loh. Kalau suara angin tuh mah dari sini, tapi di belakang itu loh, Fit. Suara saya sih nggak ada ini apa? Tempat saya sih nggak ada apa-apa sih, sepi malah. Ya, monggo silakan apa yang mau sampaikan. Iya, saya mengikuti memang selama saya sendiri menjadi orang Kristen dan juga mengikut Tuhan. Dan saya juga bukan hanya mempelajari Kristen ya, tetapi saya coba juga menyelami pengajaran yang ada ini, yang di sebelah ini. Memang sangat jauh berbeda, perbandingannya itu bagaikan bumi dan langit gitu. Di sini bagaimana mengajarkan kasih, tetapi justru di sana itu malah mengaburkan kasih itu sendiri. Ya, bagaimana kalau yang tidak seakidah itu, jangankan ini kita yang di luar akidah mereka, yang tidak sepaham saja, yang tidak sepaham tidak satu aliran saja, itu punya hak juga untuk diberangus, untuk dihabiskan. Apalagi dengan orang yang di luar akidah mereka, itu pengajarannya itu jauh berbeda. Sementara kita di sini, ya. sementara kita di Kristen ini sendiri, baik yang pengajaran sejati maupun pengajaran yang tidak sejati, Tuhan bilang biarkan, sebab ilalang dan gandum itu akan tumbuh bersama-sama. Dan Tuhan katakan juga, kamu tidak punya hak untuk menghakimi satu dengan yang lain. Sebab penghakiman itu bukan milik kamu manusia, tetapi milik punyaku, kata Tuhan. Jadi kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan tidak punya hak untuk menghakimi siapapun. Tetapi beda dengan ajaran yang satu ini. Ajaran yang satu ini terkadang kita juga bingung. Siapa yang jadi Tuhan? Apakah manusia ini jadi Tuhannya atau Tuhan yang jadi manusia? Nah ini dia. Ya. Sementara kalau Itulah. iya, Tuhan sejati ini tidak pernah ketika dia mau menurunkan hukum atau menghukum, dia tidak pernah mau meminjam tangan orang. Tetapi ada Tuhan, sementara dia mau menghukum tetapi dia meminjam tangan orang. Ya saya pikir itu bukan Tuhan itu, tapi kebalikannya, bisa juga hantu, kan begitu. Ya, jadi saya bangga, saya bangga sekalipun saya baru ya istilahnya, saya tidak mau saya katakan saya murtadin, karena bagi saya istilah murtadin ini kurang tepat lah. Lebih tepatnya itu kita ini punya hidup baru. Kita ini dari yang gelap. Muhtadin. Iya. Kita ini dari yang gelap dipindahkan Apapun lah istilah itu nggak apa-apa. Istilah itu apa aja nggak apa-apa. Iya, betul. Jadi ya kalau yang berpikir sehat, saya pikir tentu dia akan 2 kali berpikir. Untuk apa? Untuk tidak menaruhkan kehidupannya yang sangat berharga ini untuk mempercayakan diri dan kehidupannya untuk sesuatu yang sebenarnya tidak punya jaminan untuk kehidupan masa depan.
Karena Alkitab sendiri dikatakan di dalam Timotius, latihlah dirimu beribadah, sebab latihan jasmani terbatas gunanya, tapi latihan ibadah banyak mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Ya, itu Tuhan yang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau ibadah hanya mengharapkan pahala, mengharapkan bisa mencapai surga itu, apalagi surganya yang penuh dengan janji-janji yang tidak masuk akal, saya pikir itu perlu dipertanyakan lagi. Sebab Tuhan kita tidak pernah berjanji hal-hal yang semacam itu. Tuhan yang sejati itu justru tidak pernah menjanjikan hal-hal yang semacam itu. Tetapi Tuhan yang sejati menjanjikan engkau memiliki hidup sekalipun engkau mati. Itu dia. Ya. Tapi kalau Tuhan yang tidak sejati ini Amin. selalu Amin. menjanjikan hal-hal yang justru akan membuat orang menjadi buta, tidak bisa melihat kasih yang sejati itu. Justru kalau Tuhan yang tidak sejati ini justru akan membuat orang terlena dengan janji-janji itu, sehingga orang tidak lagi dapat berpikir pikiran yang wajar dan tidak wajar. Ya, Begitu. Nah, jadi iya, suaranya si John ini makin lama makin putus-putus di saya. oh iya, begitu ya. Oke John, standby dulu, thank you ya teman-teman. Jelas ya, Tuhan yang sejati, Tuhan yang kekal, tidak mengajarkan sesuatu yang blunder, apalagi menabrak atau melanggar bertentangan dengan hukum alam. Iya, dengarkan dulu. Halo. Ya, selamat siang Nabilong. Selamat siang, Emak. Selamat. Kita tinggal menghitung jam ini melewati tahun ini. Kiranya. Ya, apa yang mau disampaikan? Ada 133 orang. Yang mau saya sampaikan untuk kesemuanya, hanya Yesuslah jalan keselamatan. Yesuslah Tuhan yang sesungguhnya. Mari datang kepada Dia, karena Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Tiada Tuhan, tiada Allah yang sanggup menyelamatkan, yang memberi jaminan keselamatan selain Yesus. Ya, keselamatan hanya datang daripada Allah. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you ya. Selamat mempersiapkan diri, prepare your room. Selamat mempersiapkan diri untuk tinggal landas 2023 memasuki 2024. Kiranya kasih Kristus, segala kebajikan, kemurahan menyertai memberkati setiap gerak langkah sepanjang 2024. Buat teman-teman semua yang ada di Lina Wijaya 8 pagi ini, siang ini. Thank you. Ya. Ini apalagi yang mau disampaikan ini, Procon, atau saya mau coba terima tamu dulu ya. Ya, selamat siang Deru. Halo. Ya. Ya, selamat siang Bro. Siapa namamu? Itu nama saya yang terjat. Siapa? Duru, namamu Duru. Iya. Ya, apa yang mau disampaikan Duru? Saya sampaikan sih yang ada kita dalam sini ya. Kita harus tahu memang Yesus itu adalah jalan keselamatan. Tidak ada Allah lain yang menjamin keselamatan selain itu. Jalan keselamatan. Jadi tidak ada yang menjamin keselamatan selain daripada Yesus. Mungkin di sini kita bisa diskusi ya. Ini bukan ruang diskusi, ini ruang pekabaran Injil. Oh, saya juga seorang apa? ya, misionaris juga. Seorang misionaris. Ya, misionaris juga. Ya, apa yang mau kamu sampaikan? Ya sudah, pekabaran Injil ini bukan diskusi, bukan ruang diskusi.
Misionaris apa kamu? Katolik Bukan, Protestan. atau apa? Iya, apalah yang disampaikan. Di sini bukan ruang diskusi, bro. Ini ruang kita mengabarkan Injil. Jadi kalau ada pernyataan iman, sampaikan pernyataan iman. Nggak ada diskusi di sini. Oke. Ya mungkin itu Apa aja yang mau sih. didiskusikan dari Kristus? Oke. Ya. Ya, kalau cuma itu aja ya oke, thank you ya sudah ada di ruangan saya. Tuhan berkati, selamat Tuhan mempersiapkan diri menyambut tahun baru. Selamat menginjili. Teman-teman, ini bukan ruang diskusi, ini bukan ruang debat, ini bukan ruang yang nggak jelas. Ini ruang kalian bertanya, saya menjawab. Ini ruang kesaksian, ini ruang penginjilan, ya. Tapi semua pengajaran sesat atau syubhat itu akan saya bantah di sini. Walaupun dia bertopeng Kristen, walaupun dia menggunakan Alkitab, walaupun dia berjubahkan apologet. Kalau itu tidak berbanding lurus atau tidak sama dengan isi Alkitab, maka saya akan menjadi penentangnya. Ya, selamat siang, Juan. Selamat siang, Mbak. Ya, silahkan, Sister. Ini pengajaran Injil saja, Mbak. Iya, karena memang keselamatan tidak bisa tidak hanya ada di dalam Yesus Kristus. Agama boleh banyak karena agama itu buatan manusia berdosa. Isinya cuma standar moral dan etika, mengatur bagaimana pergaulan hidup bersosial dan bermasyarakat. Tanpa agama, sebenarnya manusia di dalam hati sudah dibekali oleh Allah tentang nurani. Jadi manusia sejak semula tahu mana yang baik, mana yang jahat. Jadi berapapun banyak agama, nabi juga boleh banyak, pengajaran juga boleh banyak, peraturan boleh banyak. Satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu namanya Injil atau kabar baik. Injil artinya adalah kabar baik, ya. Kabar baik tentang apa? Tentang Yesus Kristus yang membawa damai dan keselamatan. Jadi Injil bukan kitab yang gedebuk jatuh dari langit. Injil itu adalah Yesus Kristus. Nah, kisah Yesus Kristus yang kabar baik, yang Injil ini hanya ditulis oleh 4 orang rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar 4 orang rasul ini sudah dipastikan itu adalah Injil palsu, ya. Itu aja. Silakan, apa yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Enggak, saya juga murtadin sih, Mbak. Oke, bersaksi saja, beri kesaksian. Banyak murtadin di dalam ruangan saya ini. Ya, jadi nanti saya akan bikin label ini khusus ruang murtadin bersaksi, sehingga dunia bisa mendengarkan kenapa mereka memilih hijrah keluar dari gelap masuk dalam terang Kristus dan membayar harga yang sangat mahal. Ketika dikatakan menjadi Kristen itu dibayar, itu adalah fitnah yang paling keji. Tetapi semua fitnah itu tidak akan kita balas, sebab sejatinya ketika kita sudah keluar dari gelap sana masuk dalam terang Kristus, kita diberi kemampuan untuk mengampuni dan mengasihi orang yang zolim, yang fitnah, dan segala hal yang buruk yang ditujukan kepada kita. Itu yang membedakan. Makanya kita disebut anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Persekusi ya, Mbak ya. Maksudnya setelah memutuskan ikut Tuhan Yesus Kristus itu. Saya memang di waktu itu. Andi sudah pesan. Iya, Andi sudah pesan makanan dulu. Silakan. Bocor. Makan apa, Mak? Aku pesenin sekalian. Saya nggak tahu suaramu di saya putus-putus atau gimana. Di sini juga. Anakku ini sebentar dia mau ngek-ngok. Ibadah jam 4, jam 2 tuh mesti ngumpul. Nanti aku pelayanan juga 2:30 udah ngumpul. Jadi sebentar lagi aku mau close room loh teman-teman. Aku tanya dia udah pesan makanan belum? Katanya nggak lapar, nggak pesan makan. Ya wes, sana dulu, pergi dulu, briefing dulu. Biasa teman-teman kita mau pelayanan ibadah tutup tahun ya. Itu si Ragil. Dia nemenin mamanya ini live di sini. Ya monggo silakan, ada lagi nggak teman-teman? Ya, pokoknya kita bersemangat mau take off, mau lepas landas dari 2023. Kita akan memasuki 2024 di mana kasih Kristus itu akan terus dan akan terus ya. Kristus itu menyertai kita. Amanat agung itu jelas loh, pergi jadikan semua bangsa itu muridku dan
dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Yang paling menyukakan hati saya adalah, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Wah, janji Kristus yang ya dan amin ini juga membuat satu kerinduan kita, kehausan kita, kelaparan kita untuk tetap terus bersaksi sebagai para murtadin, untuk bisa terus memberitakan kepada dunia bahwa Kristus itu satu-satunya Raja, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang daripadanya kita beroleh keselamatan, yang daripadanya kita beroleh kesempatan dan pengharapan, yang daripadanya kita boleh diperdamaikan di hadapan Allah, yang daripadanya kita dikembalikan kemuliaan. Wah, puji Tuhan. Ya teman-teman ya, saya kasih kesempatan Cuan untuk berbicara barang 5 menit ya. Oke. Jadi saya juga sama kayak Mbak. Bapak lihat lah. Saya ngalami kayak gitu, difitnah gitu, katanya masuk Kristen karena uang, karena sekardus mie, karena sekarung beras itu. Padahal enggak sama sekali. Saya kehilangan segalanya. Jadi membuang semuanya. Ngapain? Jadi gitu, fitnahan mereka sangat kecil. Emang iya, cuma kalau saya karena Tuhan Yesus itu kan kasih gitu kan Mbak. Jadi sudahlah, ngampuni aja gitu. Yang penting saya nggak seperti kan mereka itu sih Mbak. Yes, itulah. Jadi kita itu sudah terbiasa mengikut Kristus, itu bayar harganya nggak murah loh teman-teman. Ada yang siap dingek, ada yang kehilangan masa depan, ada yang kehilangan keluarga, mempertaruhkan pernikahan, anak-anak dan semuanya. Jadi ikut Kristus itu bayar harga. Tetapi wow, puji Tuhan, kehilangan keluarga. Lalu bagaimana? Tuhan gantikan barang siapa yang kehilangan demiku. Silakan Tuhan. Jadi banyak teman Kristen yang didatangkan ke saya pada akhirnya. Tadinya saya kan emang haleluya semuanya, terus di pekerjaan juga kan buat dipersekusi, dipermalukan depan umum, itu hal biasa, dicaci maki itu aku hadapi aja, itu enggak marah. Karena sudah proses, sudah tahu bahwa resikonya ikut Tuhan Yesus Kristus itu begitu gitu loh Mbak. Padahal permasalahannya bukan masalah ekonomi terus saya ikut Tuhan Yesus. Enggak, waktu Islam saya udah kaya kan gitu. Cuman akhirnya dirampas semua karena ikut Tuhan Yesus Kristus itu Mbak. Itu bukan karena saya miskin terus ikut Tuhan Yesus, enggak ada. Kalau aku beda Miss Yuan sama Mak Lina. Kalau Pak Serviso tak dibayar mahal, ya, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang begitu mulia, itulah ya saya dibeli. Iya. Kalau cuman Indomie, nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Sangat gitu. Mahal. Sangat mahal. Yang membayar Tuhanku ya, Tuhan Yesus. Amin. Kalau cuman mie, sekantong itu, ya. Dulu saya ngalami itu, semua meninggalkan, semua mencibir, semua itu. Ketika saya berjalan bersama Kristus, ya, mereka tadinya yang ngasih saya 10.000, saya kasih lipat kali ganda. Saya ponak-ponakan saya belikan motor semua. Oh, begitu nyata Tuhan Yesus Kristus. Nyata. Dan ikut Tuhan Yesus, kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, nggak ada yang berat, nggak ada yang sulit, nggak ada, semua Tuhan buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Tuhan kita. Ya. Saya kehilangan pekerjaan, tapi nyatanya tetap bisa makan enak, Om. Masih. Itu ikut Tuhan. Kadrun lupa saya jadinya. Ini akhir tahun, jangan kadrun. Ya, Daud sebentar Cuan. Daud itu berkata dalam Mazmur, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, haleluya, dan anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan ya. Jadi satu jaminan ketika kita ini sudah dibenarkan di dalam Kristus, dimiliki Kristus, kita tidak akan pernah ditinggalkan, dan anak cucu kita tidak mungkin jadi gepeng di kolong jembatan seperti mereka, itu nggak mungkin. Ya, kita bisa lihatlah kualitas itu. Kamu turun aja ke jalan,
Cari 10 gepeng di kolong jembatan. Akidah apa mereka itu semua? Coba cari sana, cari. Ini bukan satu penghinaan teman-teman, tapi kuasa firman itu jelas. Orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, ya. Dan penginjilan itu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau itu pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan menjamin dalam hal apa? Keamanan, keselamatan, bahkan memberikan kecukupan dan mengirimkan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran. Itulah penginjilan yang merupakan misi Allah. Kalau dia misi Allah, maka sesuai dengan amanat agung. Ketahuilah, aku senantiasa menyertai sampai akhir zaman. Haleluya. Mbak Lina, perkenalkan nama saya iya. Kintan. Jadi nanti saya ngikuti Mbak Lina. Kintan. Terima kasih ya Mbak Lina. Ya, puji Tuhan. Thank you Bro Kintan. Tuhan berkati. Amin. Ya, sama-sama. Nah, wah, Raji naik. Amin, sama-sama. Raji, apa yang mau disampaikan terakhir nih? Suaranya udah jelas. Sudah jelas, tapi ini terakhir. Saya mau tutup ruangan. Oh iya. Oh iyalah. Udahlah, tutup aja. Iya, thank you ya teman-teman semuanya. Sekali lagi selamat mempersiapkan diri meninggalkan tahun 2023. Saran saya tidak usah pesta pora, foya-foya, keluar rumah nggak karu-karuan. Lebih baik masuk kamar, ajak semua keluarga berdoa syafaat, puji-pujian 1 jam. Menyelesaikan 2023, kita mengucap syukur bagaimana selama 365 hari Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Ada lembah air mata yang kita lewati, ada tawa sukacita yang kita lalui. Semua itu karena anugerahnya. Jangan membuat kita lupa diri. Jikalau kita ada sampai hari ini pun sekali lagi semata-mata karena anugerahnya. Persiapkan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kita bisa melewati malam ini, besok masih bisa bangun, atau kita malam ini pergi meninggalkan dunia kembali kepada Dia. Karena itu mawas dirilah, introspeksilah, evaluasilah, koreksilah apa yang sudah kita kerjakan bagi Kristus dalam mempersiapkan mahkota kehidupan kita. Ataukah kita lalai selama ini? Memasuki 2024, miliki visi dan misi yang benar di hadapan Kristus, miliki motivasi yang benar di hadapan Kristus, bahwa hidup kita bukan kita lagi, hidup kita dari Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus. Terima kasih, selamat buat Raji yang akan mulai katekisasi minggu depan. Selamat buat teman-teman yang sedang hijrah, berproses dari gelap keluar, masuk dalam terang Kristus. Kiranya kemurahan Kristus menyertai kalian. Pagi ini mulai katekisasi. Wah, puji Tuhan ya. Kiranya kebajikan, kemurahan, berkat melimpah menyertaimu sepanjang hidupmu, sekarang sampai selama-lamanya. Satu orang percaya, seisi rumahnya dipertobatkan. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Satu firman ya dan amin yang sudah terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi berkeluarga, kehidupan si Kintan, kehidupan servis otak, dan banyak lagi kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan. Haleluya ya. Thank you teman-teman ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya benar-benar ingin undur diri karena sudah pukul 13.57 waktu Indonesia bagian Barat. Jam 2 itu harus ada briefing persiapan untuk pelayanan yang kebaktian sore dan kebaktian malam menjelang akhir tahun. Sekali lagi, Yesus Kristus sumber kehidupan, satu-satunya jalan kebenaran. Karena itu, kalau kalian hari ini mendengarkannya, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya, Tuhan berkati kita sekarang sampai selamat. Thank you teman-teman yang share live. Thank you yang share live. Ya, thank you yang sudah berbahagia. Ya, sehat-sehat kalian semuanya. Tuhan berkati sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji hormat syukur hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Soli Deo Gloria. Shalom semuanya.